lagi nih di Persekutuan Remaja sore hari ini. Nah, bareng sama aku Nia, aku Rahel, Lucia. Nah, untuk mulai persekutuan ibadah hari ini, kita bakal nyanyi lagu nih. Hari ini aku rasa bahagia. Yuris. Ya teman-teman di sini pada sehat semua kan ya sampai sekarang. Tuhan masih kasih kita kesehatan sampai sekarang walaupun lagi keadaan kayak gini nih. Tuhan tuh udah baik banget sama kita ya. Sampai kita dikasih apa aja yang kita butuhkan. Terus kita juga harus tetap memuji nama Tuhan. Mari yuk kita puji nama Tuhan dengan lagu Betapa Baiknya Kau Tuhan. Jiwaku diselamatkan.
pernah sih, sering malah kalau misalnya di rumah tuh ya, kenal kan main game tuh. Nah terus dia tuh suka marah-marah gitu loh, teriak-teriak gitu di rumah. Terus aku bilangin dia kan supaya nggak usah teriak-teriak gitu. Nah tapi dia malah marah balik gitu loh ke aku loh. Ya wajar sih sebenarnya ya. Cuman waktu itu aku pernah sih kejadiannya Semi itu waktu lagi rekaman di gereja. Dia tuh main-main gitu loh, kayak coba-coba pegang lighting. Terus ya akibatnya tangannya dia melepuh gitu kan, karena lightingnya kan panas ya. Tapi sebenarnya dia nggak marah balik sih, kayak cuma dia ngomongin terus udah, dia ngerti kalau dia tuh salah. Nah itu kan Semi aja masih kecil tuh tahu loh, dia dibilangin terus dia tahu dia salah nggak marah balik. Nah ini Kokona kan udah gede gitu malah marah balik gitu loh ke aku. Ya gitulah, biasa juga orang biasa gitu kan, selalu marah balik. Ya tapi ya udahlah, kita lihat aja firman Tuhan nanti gimana. Kita nanti tahu kok yang cara negur yang baik itu gimana. Nanti firman Tuhannya disampaikan sama Cinopi. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita nyanyi dulu. Dengan apa aku balas?
teman-teman KPR yang dikasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sore hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali mau berdoa untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Meskipun seringkali kami tidak setia dan berbuat kesalahan atau dosa, Tuhan selalu menegur kami dengan kasih. Pada hari ini Tuhan, kami diizinkan untuk kembali bersama bersekutu di dalam persekutuan Komisi Pemuda Remaja GKI Gatot Subroto. Dan kami bersyukur Tuhan, Tuhan izinkan kami bertemu walaupun secara online. Tuhan, kami sungguh meminta berkat dan pertolongan Tuhan ketika kembali pada saat ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan dan kami mau merenungkannya bersama-sama. Pakailah hamba-Mu ini ya Tuhan untuk dapat menjabarkan firman Tuhan dengan baik, menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami semua. Dan layakkan Dia ya Tuhan sehingga boleh menjadi alat yang Tuhan pakai bagi kami semua. Juga untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan, biarlah Tuhan buka hatinya dan Tuhan taburi dengan firman ini, dan firman ini tidak berlalu sia-sia tetapi boleh dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari dan boleh menghasilkan buah yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu yang sangat berharga ini ke dalam tangan kuasa Tuhan yang penuh kasih dan pertolongan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita diambil dari Matius 18 ayat ke-15 sampai 20. Tentang menasihati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tema kita pada sore hari ini adalah tentang saudara yang menjaga dengan kasih. Sepertinya kok bertolak belakang ya. Tadi di satu sisi temanya saudara yang menegur dengan kasih. Tapi di sisi lain bacaan yang barusan kita dengar tadi seolah-olah untuk menegur. Nah, kalau dengar kata tentang teguran, pasti biasanya kita langsung berpikir negatif. Teguran itu identik dengan sesuatu yang dipenuhi dengan emosi. Terus kalau teguran itu biasanya adalah seperti menghakimi. Nah, ini gimana nih? Yang satu untuk menjaga saudaranya dengan kasih, yang satu untuk menegur. Tapi maksudnya juga tidak sekejam seperti harafiah yang tadi kita baca. Kayaknya seolah-olah kayak pertamanya, coba lihat tahapan-tahapannya. Tadi kalau ada saudaramu yang berbuat dosa atau kesalahan, langsung pertama 4 mata. Kalau 4 mata nggak mau nih, langsung bawa saksi 2 atau 3 orang. Kalau nggak mau lagi ke jemaat, kayaknya seolah-olah kayak disudutkan ya. Sebenarnya bukan begitu, ada makna yang lebih dalam lagi. Oke, bicara tentang menegur kembali lagi. Setiap manusia pasti punya dosa atau kesalahan. Nggak ada satu orang pun yang pernah luput dari kesalahan atau dosa. Nah, kadang-kadang di dalam pergaulan kita sama teman-teman kita, misalnya di lingkungan pemuda dan remaja di KPR, kita kadang-kadang tahu, oh temanku itu berbuat dosa ini, oh temanku itu lagi melakukan kesalahan ini. Nah, maksudnya dari ayat yang nanti kita akan renungkan ini adalah
bagaimana sih cara kita menanggapi teman, ya dalam hal ini saudara seiman kita gitu kan, yang kita ketahui dia berbuat dosa atau berbuat kesalahan, kita ngerti, tetapi apa sih yang seharusnya kita lakukan? Ya, kita akan belajar lebih dalam lagi. Coba kalau kita perhatikan di ayat yang ke-15, itu sudah jelas-jelas kita harus menegur. Jadi kalau kita tahu saudara kita, teman kita ada di dalam perbuatan dosa yang dia lakukan atau kesalahan yang dia perbuat, kita dipanggil oleh Tuhan bukan untuk menjauhi atau meninggalkannya. Justru kita diberi perintah oleh Tuhan, diberikan perintah untuk menegurnya. Tetapi menegur yang dimaksud di dalam Alkitab ini, menegur di dalam kasih. Bukan menegur yang menyudutkan atau bukan menegur untuk menjatuhkan dan menghakimi, tetapi menegur di dalam kasih. Lalu terkadang menegur itu menjadi sesuatu yang enggan kita lakukan. Kenapa? Terkadang kita merasa bahwa kita itu bukan orang yang sempurna. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Kalau kita menegur orang, seolah-olah kita jadi kita memandang bahwa kita lebih benar dari dia. Lalu kita jadi malas, aku juga bukan orang suci-suci amat, bukan orang benar-benar amat, ngapain aku negur, biarin saja. Nah, seringkali kita juga bisa berpikir seperti itu. Jadi kita kembali lagi kepada bacaan tadi. Perintah Tuhan apa? Ketika ada teman yang berbuat salah atau berbuat dosa, kita wajib menegur. Tetapi sekali lagi, menegurnya tentu saja dengan kasih. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita sudah menegur dengan benar atau kita menegur hanya untuk menghakimi dia? Jadi dari bacaan semua tadi sebenarnya ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, ketika kita menegur seseorang, kita harus merefleksi diri kita. Kita tanya sama hati kita. Andai kata kita mau menegur si A, benarkah karena kita mengasihi dia, ingin dia berubah, memperbaiki dirinya, atau kita menegur dia karena aku nggak suka dia? Ada emosi di dalam teguran kita, ada penghakiman di dalam teguran kita. Kita harus periksa benar-benar. Nah, setelah kita memeriksa hati kita, memang kita mau menegurnya di dalam kasih dan ingin dia kembali lagi ke jalan Tuhan, kita bisa melakukan langkah-langkah yang tadi. Yang pertama, mungkin kita panggil dulu teman atau saudara kita bertemu 4 mata. Bertemu 4 mata itu artinya hanya saya dengan dia saja. Kenapa ini harus dilakukan? Karena kalau 4 mata, dia akan merasa orang yang berbuat salah itu tidak disudutkan atau tidak dipermalukan karena hanya berdua. Jadi bisa lebih terbuka, lebih mudah gitu, tanpa soal ini menyebar dulu menjadi omongan banyak orang. Tetapi firman Tuhan katakan ketika tadi sudah dipanggil 4 mata, teman kita atau saudara kita yang berbuat dosa, tapi dia masih ngeyel atau masih belum mau berubah atau tidak mau mengakui gitulah, tidak mau memperbaiki dirinya, lalu kita bisa tahap yang kedua. Tahap yang kedua misalkan kita panggil teman kita yang lain. Tapi sekali lagi, ketika memanggil teman kita yang lain untuk menjadi saksi, bukan saksi yang memberatkan kayak di pengadilan yang menyudutkan dan seterusnya, tetapi mungkin saksi ini dipakai untuk membantu mengingatkan teman kita yang berbuat salah itu bahwa perbuatannya memang salah. Jadi lebih ke menyadarkan. Lalu bisa juga saksi yang dipanggil itu juga untuk mendamaikan antara orang yang berbuat dosa itu dengan orang yang menegur. Karena bisa saja orang yang ditegur itu pasti marah, pasti merasa dihakimi dan kecewa, lalu akan terjadi hubungan yang merenggang. Nah, fungsi saksi itu adalah lebih kepada membantu untuk pendamaian dan juga membantu agar orang yang atau teman yang berbuat salah ini juga segera menyadari. Nah, setelah tahapan ini dilakukan semua, tapi ternyata teman atau saudara kita masih saja belum mau menyadari. Apa yang akan kita lakukan?
ya sudah kita serahkan ke jemaat. Dalam hal ini mungkin kalau teman-teman tadi sudah diajak ngobrol sama empat mata berdua belum mau, mungkin panggil pembinanya atau kakak pendampingnya untuk membantu. Kalau belum mau juga ya mungkin diserahin ke lingkup yang lebih luas, misalnya kayak di tempat kita ya ke majelis kita, misal begitu. Tapi intinya sekali lagi, kalau lebih baik di tahap 1 bisa diselesaikan, alangkah baiknya, atau maksimal di tahap 2. Itu semoga sudah bisa diselesaikan. Dan sekali lagi, apapun tahapan yang dilakukan, dasar yang kita lakukan untuk menegur adalah di dalam kasih kepada Tuhan. Jadi nggak ada emosi pribadi, tidak ada penghakiman, dan juga tidak ada menyudutkan atau menjatuhkan teman yang berbuat salah itu. Kalau ternyata setelah kita tadi melakukan langkah-langkah dan dia belum juga bertobat sampai ke tahap yang paling akhir, ya sudah. Firman Tuhan mengatakan di ayatnya yang ke-17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Maksudnya kok bisa dikaitkan dengan pemungut cukai? Maksudnya begini, pemungut cukai itu kan seorang Yahudi, tetapi dia bekerjanya kepada tentara Romawi, jadi dia mengkhianati bangsanya sendiri. Kita artikan orang yang berbuat dosa nggak mau disadarkan, nggak mau ditegur, itu pun seperti berkhianat kepada kasih Tuhan. Dia sudah diberi kasih oleh Tuhan, tetapi di sisi lain dia mempermainkan kasih Tuhan dan nggak mau bertobat. Ya sudah, yang penting segala cara sudah kita lakukan dengan benar. Jadi seluruh proses sudah dilalui, kita sudah tegur dia dengan kasih, kita sudah bantu dia untuk memperbaiki kesalahannya, nah, kita sudah bantu dia untuk bertobat kembali kepada Tuhan dengan segala cara. Tapi kalau tidak mempan ya kita serahkan lagi kembali kepada Tuhan. Dan satu lagi, ada hal yang juga diajarkan di dalam perikop yang kita baca tadi, yaitu hal yang penting. Tuhan katakan di ayatnya ke-19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Artinya, ketika tadi kita sudah menegur teman atau saudara yang berbuat dosa, tapi nggak berhasil, ada satu jalan lagi yang harus tetap kita lakukan selain teguran kasih kita, mendoakan mereka. Itu juga sangat penting. Kenapa? Karena di dalam doa kita, asal kita bersepakat, kita mendoakan seseorang yang berbuat salah atau dosa itu, kita berharap kasih karunia dan berkat kemurahan Tuhan tercurah bagi teman yang berbuat dosa atau kesalahan itu, sehingga dia tetap berada di dalam kasih Tuhan setelah diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Jadi teman-teman, ayat yang kita renungkan pada sore hari ini jelas-jelas mengatakan pada kita untuk kita tidak melarikan diri jika melihat teman-teman kita berbuat dosa atau berbuat salah. Tetapi kita juga sekali lagi nggak boleh menghakimi. Ya kita juga nggak mau dihakimi kan. Kita menegurnya harus dalam kasih, dalam tujuan yang benar untuk mengembalikan dia di dalam kasih Tuhan. Tidak punya tujuan atau maksud yang lain, tetapi benar-benar hanya ingin mengembalikan teman kita di jalur yang benar kembali kepada Tuhan. Maka tema pada sore hari ini adalah menjaga saudara kita di dalam kasih. Ya, saudara yang menjaga dengan kasih, ya kan? Sama aja. Jadi kita memang diberi perintah khusus oleh Tuhan. Teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita, itu harus kita jaga. Kalau ada yang salah, kita tegur dalam kasih. Kalau ada yang berbuat dosa, kita ingatkan lagi untuk bisa kembali lagi bertobat, kembali di jalan yang benar. Kita akan menjadi satu persekutuan yang menjadi berkat, menjadi persekutuan yang
diperkenan oleh Tuhan ketika di dalam persekutuan itu ada kasih. Kasih yang sungguh didasari oleh kasih kita kepada Tuhan. Salah satu hal yang nyata adalah ketika kita tidak membiarkan teman kita jatuh di dalam dosa dan kesalahan, kita mau belajar menegur dengan benar. Menegur yang dipenuhi oleh kasih Tuhan, sehingga teman kita lagi boleh kembali lagi didapatkan, dan kita berada di dalam persekutuan yang sungguh berkenan, karena persekutuan itu dilandasi kasih, saling menolong, saling menopang, dan saling mengingatkan. Baik, mungkin cukup singkat, tetapi semoga ini bisa kita terapkan di dalam hidup teman-teman sehari-hari, di dalam kompleks KPR, di lingkungan pergaulan, di lingkungan gereja, dan juga dimanapun teman-teman berada. Jadi kita akan selalu ingat bahwa Tuhan menginginkan kita untuk memperhatikan saudara-saudara kita. Kita dipanggil untuk tidak egois, tetapi kita dipanggil untuk belajar menjaga saudara kita dengan kasih yang dari Tuhan. Sehingga kasih itu tidak hanya dimiliki kita sendiri, tetapi kasih itu boleh kita bagikan kepada orang lain, dan kasih itu boleh kita nikmati bersama-sama di dalam berkat dan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur pada sore hari ini kami diingatkan kembali bahwa di tengah-tengah kami pasti ada teman-teman atau saudara kami yang kami tahu mereka berbuat dosa atau kesalahan. Tetapi kami dipanggil untuk belajar peduli, untuk mau menegur mereka Tuhan, bukan menegur untuk menjatuhkan, tetapi menegur di dalam kasih kepada Tuhan. Sehingga saudara kami, teman kami yang berbuat dosa atau salah ini boleh kembali lagi kepada Tuhan, boleh kembali di jalan yang benar. Tuhan, kami sungguh rindu di tengah-tengah pergaulan kami sebagai pemuda dan remaja, kami akan temukan begitu banyak hal yang mungkin membuat kami harus melakukan teguran kepada teman kami. Ajar kami Tuhan, tanamkan di dalam hati kami untuk kami belajar menegur di dalam kasih Tuhan. Sehingga teman yang kami tegur pun boleh merasakan niat kami, boleh merasakan kasih kami, dan dia juga boleh kembali sadar. Terima kasih Tuhan, kami juga dipanggil untuk juga belajar menilai atau melihat diri kami, apakah kami juga sudah berbuat yang baik, sudah berbuat yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami juga boleh selalu diingatkan oleh kasih Tuhan untuk senantiasa berada dalam kasih, dalam jalan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang masih muda ini dengan kasih karunia-Mu dan perlindungan-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, sekarang waktunya kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Info persembahan ada di awal tayangan dan di Genta Kasih ya. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar. Dalam
kami hingga saat ini, sehingga kami dapat memberikan persembahan. Tolong Tuhan Kau berkati persembahan ini, supaya apa yang kita berikan bisa berguna. Terima kasih juga Tuhan Kau sudah memberikan kami kedua orang tua yang baik, kedua orang tua yang sabar mengurus kami hingga saat ini. Terima kasih juga Tuhan Kau sudah memberikan kami kesehatan hingga saat ini di dalam kondisi seperti ini. Doa ini kami lanjutkan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk studi dan pekerjaan orang tua kami, kiranya Engkau berkati walaupun harus sekolah dengan online ya Tuhan, kiranya Engkau berkati juga. Dan kami juga mau berdoa untuk gereja ini yang sebentar lagi akan memulai ibadah onsite, kiranya Tuhan berkati ke dapat berjalan dengan lancar, dan untuk jemaat yang kiranya belum bisa mengikuti ibadah onsite, Engkau berikan selalu kesehatan dan berkat di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Doa ini kami lanjutkan. Tuhan, tak lupa kami ingin berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, Indonesia kami tercinta ya Tuhan. Kau mengerti pasien yang terkena COVID ini semakin bertambah ya Tuhan. Tidak, kurvanya belum menurun, masih terus meningkat ya Tuhan. Tolong Kau berikan kesadaran bagi rakyatnya ya Tuhan, sehingga kami semua dapat mengerti bahwa bahayanya COVID ini ya Tuhan. Biarlah kami semua sebagai bangsa Indonesia selalu diberkati oleh Kau ya Tuhan. Kau berkati seluruh dokter-dokter, perawat yang mengurus setiap pasien ya Tuhan. Kau yang berikan kesehatan bagi mereka selalu, bagi kami semua juga ya Tuhan, untuk setiap pembangunan infrastruktur yang lainnya Tuhan. Kau yang berkati sehingga dalam keadaan seperti ini bangsa Indonesia tetap dapat maju ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah segenap doa dan permohonan kami. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan lanjutkan setiap aktivitas kami. Berilah kami senantiasa ya Tuhan, sehingga kami dapat melanjutkan setiap aktivitas kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon ampun atas segala dosa kami. Terima kasih menjelang nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, Tuhan telah mengutus kita di tengah masyarakat untuk menjadi saksi Tuhan. Dan maka dari itu kita nyanyikan Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita.